Selamat datang di e-commerce talk. Jadi e-commerce talk hari ini tuh kita mencoba bicara masih dalam situasi pandemi, dengarkan bagaimana dampak dari COVID-19 industri entertainment. Sebenarnya semua industri sih karena di industri entertainment dulu dan sekarang akan berbagi, bukan sumber sih, tapi akan berbagi cerita tentang dampak di industri entertainment revisual dari ini. Serius loh, coba. Udah. Udah ada, aman. Ya, ini speakernya udah aman. So, ya beginilah sama biasa udah biasa Pak. anak-anak Sunter Gading Cikini jauh. Yoi, biasa lah. Biasa. Ini harusnya dia bisa ini nih. Ini talented juga sih. Wes, selamat malam. Halo. Thank you for join. Hai. Ya udah nggak apa-apa, mumpung ada Sam juga kan sebenarnya. Pastinya sih kita semua udah pada bosan lah ya di rumah. Maksudnya nggak aktivitas terbatas ini bosan banget. Apalagi nanti kalau buat si Revi, sumpah udah bosan banget. Sebelum sekarang aja sambil cerita semalam aja jam lebih by phone sama Revi itu untuk diskusiin yang sebagian kecil dari ini, terus ngobrolin banyak hal. Tapi intinya gue bikin e-commerce talk tuh sebenarnya biar kita dari e-commerce tuh bisa beropini juga kok dengan situasi apapun gitu, dengan realita apapun itu kita beropini. Itu sah aja sih, boleh aja. Nah makanya juga ini kalau masukin podcast atau lo rekam gitu? Ini emang gue recording sih, emang gue rekam. Oh, audionya atau the whole video? The whole-nya itu gue rekam sih. Sorry, 2020 kalau pepatah bilang sekali dayung 2-3 pulau, waduh kalau 2020 kayaknya gue udah gak main pulau. Gue sekali dayung, incaran gue 2-3 benua harus terlewati. Buset. Wih, Farel, thank you for join. Nah, jadi itu makanya intinya gue bicara tentang bikin create e-commerce talk tuh biar kita sebenarnya bisa beropini tentang realita, tentang apapun yang terjadi di sekitar kita sih, isu-isu mau hard news atau mau soft news or anything itu sebenarnya kita bisa. Gue siapin wadahnya biar kita bisa menyalurkan opini-opini kita gitu. Biar model kayak mahasiswa tuh biar bisa kelihatan lebih smart kayak gitu kan, Rev ya biasanya kan. Gimana kalau mahasiswa di luar kan salah mahasiswa anak-anak ini go away. Sunter Gading Cikini jauh. Aduh. Saya pernah ada di 2 universitas berbeda, jadi paham lah bedanya. Ya, gitu. Jadi, Ref, at the beginning, itu sebenarnya lu boleh cerita perjalanan atau awal lu di dunia entertain itu seperti apa sih, Ref? Kan lu nggak mau dibilang kiprah kan? Janganlah, gue baru 9 tahun dari B baru 9 tahun, Bos. Jangan ya udah. Belum 10 tahun tuh belum. Ya udah, kalau kayak gitu berarti ceritanya lu untuk bisa masuk ke dunia entertain itu. Sebenarnya kalau gue dari zaman kuliah udah mulai dari sebelum kuliah bahkan SMA, cuma memang sebagai profesional itu baru. Karena setelah lulus gue kerja dulu as a music director selama 7 tahun di Woman Radio. 7 kan ya? 7 tahun, lumayan itu lama. Jangan contoh itu kelamaan. Ya ada bagus ada enggaknya sih. Cuma maksud gue ternyata setelah di umur segini udah kepala 3 something baru kayaknya gue agak kelamaan ya gitu. Tetap harus disyukuri bahwa mungkin gue waktu itu lama di sana jadi bekal gue pada akhirnya di pekerjaan gue yang sekarang gitu. Jadi sebenarnya kalau ngomong entertainment, pekerjaan gue itu hanya scoop kecil dari the whole entertainment industry gitu. Gue sekarang profesinya adalah penyanyi yang secara profesional gue nyanyi memang secara reguleran di kafe-kafe bagian Senoparty dan sekitarnya. Asik. Asik. Jaksel. Anak Jaksel. Tapi jadi bukan jadinya musik director itu bukannya malah enak ya, maksudnya dipakai dari
segi kayak reguleran, terus kalau manggung-manggung gitu biasanya Iya, dipakai. makanya gue bilang tadi, pekerjaan gue yang sudah gue lakukan 7 tahun itu menjadi bekal gue sekarang gitu. Untuk kayak misalnya buat band gue, mungkin karena band gue agak banyak nih di kepala gitu. Gue tahu kayak band gue nih mau dikemanain, gue mau kayak apa, referensi gue mungkin lebih banyak gitu. Karena kalau lo pure musician kan mungkin lo nggak dengerin semuanya, tapi ketika jadi musik director kan lo mau nggak mau lo harus denger semuanya gitu. Jadi mungkin kepala lo akan jadi lebih penuh malah buat lo untuk positioning lo lebih tahu lo mau kemana gitu. Tapi kalau jadi musik director gitu harus menguasai, maksudnya misalnya kita cuma jenisnya pop, jadi kita terutama cuma di pop aja apa gimana? Akan kalau gue kan 7 tahun ada di radio perempuan yang segmennya 25-35 akornya. Berarti gue secara general gue harus menyusun playlist yang sekiranya cocok untuk perempuan di usia segitu. 25-35 itu maksudnya umur ya? Umur. Berarti ibaratnya kayak lagi lagu hits yang sekarang gitu ya ibaratnya. Main di 80s 90s kebanyakan. Nah, 80s 90s 2000. Oh, nyesuainya sama tahun lahir maksudnya gitu. Kenapa? Nyesuainya sama tahun lahir. Jadi kalau misalnya di radio tuh ngejelasinnya gimana ya? Jadi ada misalnya gini, lo radionya radio perempuan, terus core lo di 25-35, terus ini tahun berapa misalnya? Tahun 2020. 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu yang lo dengerin tuh apa? Oh, Gitu, umur gue sekarang 32, umur gue 32 sekarang. 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu gue dengerin apa ya gitu. Karena radio dewasa itu cenderung hits player. Hits player itu bukannya kita yang misalnya kayak ada lagu baru, oh ini bisa hits nih. Enggak, tapi yang memang orang sudah tahu bahwa ini lagunya tuh ini gitu. Dan segmennya emang masuk di segmen gue yang radio perempuan. Kayak gue nggak mungkin muter Metallica kan di radio gue saat itu gitu, atau gue nggak mungkin muter Limp Bizkit di radio gue saat itu gitu, walaupun mungkin gue waktu SMP tumbuh dengan Limp Bizkit, cuma gue radionya perempuan, nggak mungkin gue masukin Limp Bizkit itu gitu. Tapi sebelum terjun di dunia entertain itu sampai dengan sekarang ada perubahan yang signifikan nggak sih Ras di dunia entertainment? Perubahan signifikan kalau di pekerjaan gue yang sekarang, mungkin zaman gue masih ngantor, industri live music belum sebesar sekarang ya. Jadi cuma ada beberapa band yang pop up gitu, karena kan yang namanya industri hiburan tuh sama aja kayak baju, tren gitu. Jadi kayak gue tuh 2002 itu gue SMP berarti. Itu adalah masa dimana live band lagi jaya-jayanya tuh. Terus masuk 2010-an, 2010 sampai 2014-an, 2010-an lah, itu akustik tuh, band udah mulai kurang. 2014-an baru mulai hidup lagi. Tapi door-nya itu di tahun kemarin sebetulnya. Puncak industrinya tuh di tahun kemarin, industri live musiknya gitu. Tapi kalau lu waktu dunia penyanyi reguler sekarang itu kan sempat agak sedikit let's say terhempas gitu ya dengan perkembangan waktu itu tuh setelah 2010 era-era EDM gitu kan. Banyak DJ kan. Jadi orang nggak denger live music sih saat itu, memang lagi klub lagi. Dan yang lu bilang puncaknya itu tahun kemarin bahwa trennya EDM itu berarti udah mulai falling down dong. Iya, jadi kayak gue bilang sebenarnya live music itu kayak baju gitu, itu kayak tren aja, muter aja gitu. Makanya ada siklusnya, ketika itu misalnya naik dan oversupply, bisa jadi ini akan turun lagi. Gitu. Berarti sebenarnya perubahannya yang sebelum lo di dunia entertain, sebenarnya industrinya tuh nggak terlalu berubah secara ini, cuman varian-variannya aja gitu yang makin banyak ya. Iya, secara siklus sih menurut gua mungkin hampir sama ya. Tergantung kan ya, mungkin di setiap berapa tahun sekali orang punya perubahan gaya hidup, perubahan kecenderungan gitu. Kayak mungkin orang lebih senang dengar live music karena sekarang mungkin entah, gua nggak ngerti ya, apa karena mereka senang sama vibes-nya, jadi ikutan nyanyi juga ya, walaupun nggak semua live band juga memprovide semua lagu yang sing along ya. Cuma gue juga nggak paham tuh, mungkin yang mereka cari experience-nya apa. Karena basically gue nyusruk pada akhirnya setelah gue tidak bekerja lagi di kantor as a music director dan gue terjun jadi professional singer di reguleran gitu, itu pun gue juga belum terlalu involved banget. Jadi gue kayak, oh iya ya sekarang industrinya kayak gini ya, tapi sebelum gue bener-bener masuk tuh memang gue memperhatikan aja sih palingan gitu. Tapi bukan yang gue berniat untuk ngikutin terus tiba-tiba gue mau emang pengen terjun gitu. Kayak ini blessing aja, terus tiba-tiba akhirnya gue nyusruk ke sini yang which is sebenarnya emang gue pengen dari dulu gitu. Kita santai-santai aja lah.
Iya, ngobrol aja. at least mereka lebih. Buang-buang waktu giling nggak ngapa-ngapain ini sebulan stres juga gue. Nah, pertanyaan berikutnya itu, Rev. Ketika lu waktu sempat minggu kedua Maret atau minggu ketiga Maret lu masih sempat main gitu kan? Gua tahu dari story lu. Nah, dengan situasi sekarang ini, how did you feel sebenarnya sih, Rev? Gimana ya, pasti semua teman-teman sejawat dan seprofesi gue pasti merasakan hal yang sama sih. Ya semua industri pandemi Iya, pasti. itu Dan ini maksudnya kalau lo ngomongin industri keseluruhan, ini bukan hanya berasa di orang-orang yang ada di depan panggung kayak gue ya. Yang paling berasa adalah justru kayak yang kasihan tuh kru, yang orang-orang produksi di belakang. Itu yang paling berasa sebenarnya gitu ya. Maksudnya anak band aja, ya ini all about surviving aja sekarang gitu. Dengan duit yang lo punya kan gitu. Cuma kan kalau kayak teman-teman yang bekerja di belakang itu kan, ya kalau kita nggak kerja, mereka nggak kerja gitu. Gue kepikiran gitu, kayak gue punya kru, gue punya soundman, mereka punya anak gitu. Gimana ya mereka sekarang? Cuma untungnya soundman gue, kru gue, mereka kerja kantoran juga. Jadi ya walaupun gue dengar keluhan mereka juga dipotong gajinya setengah gitu, tapi setidaknya nggak zero income lah gitu. Yang zero income malah anak bandnya at all gitu. Tapi waktu awal-awal kita sudah mulai working from home, Nah, lu udah bisa predik dari awal belum, Rev? gue tahu ini akan berhenti sementara, tapi gue nggak tahu sampai kapan. Oh, lu di awal udah bisa predik lah ya, prediksi gitu. Iya, karena temen gue sudah kena duluan, di mana dia main di Amigos yang jadi tempat penularan COVID pasien 01. Kita masih main sekitar 2-3 minggu, dia udah 0, 0. Udah gitu kasihannya, dia dapat di sana itu seminggu 3 kali. Jadi lo bayangin seminggu 3 kali, dia main di tempat yang sama, dan hilang aja gitu. Karena tempatnya jadi tempat penularan COVID pertama kali gitu. Kasian banget ya kayak gitu ya. Mematikan mata pencarian banget kayak gitu langsung. Iya. Apalagi maksudnya kalau ini kan, kalau misalnya gue, terus kita tarik lagi ke owner cafe gitu, nggak ada pemasukan juga. Pun karyawannya either di cut atau di unpaid leave. Sama aja, zero juga gitu. Terus misalnya mereka melakukan inovasi kayak mengadakan delivery service atau apa, gue yakin juga income-nya tidak akan sebesar kalau buka tempat seperti biasa gitu. Benar. Karena kan kalau misalkan yang reguleran gitu lebih banyak ke vibes untuk nongkrongnya dibanding kita makanan. Iya, nongkrongnya, betul gitu. Terkecuali emang kayak misalnya food and beverage yang murni ya, kayak emang lo jual makanan minuman gitu. Mungkin kayak food court kali ya begitu ya. Iya, mungkin kayak lo buka tahu crispy atau apa, ya itu lain cerita ya gitu. Cuma kalau industri F&B-nya udah melebar ke industri kafe, hiburan, which is itu sebenarnya juga kebutuhan tersier, ya kan? Iya betul. Ya, susah pasti gitu. Lo ditargetin, lo juga di sana paling gede dari jualan botol gitu kasarnya kan. Sekarang tapi sebenarnya gue juga mau nanya deh Kak. apa? Nih kan seperti yang kita tahu ya, banyak sekarang band atau penyanyi yang mulai coba untuk kayak manggung tapi live, ya kan? Kayak Tulus. Tapi kan kalau Tulus itu semua pemusik, penyanyinya juga di rumah kan, dia nggak yang dalam satu. Ya, tapi kan banyak juga sekarang di mana aplikasi atau penyanyi yang mengadakan itu secara di satu ruangan itu juga gitu loh. Sedangkan anjurannya adalah untuk social distancing ya kan. Nah, tapi masih banyak penyanyi atau band yang melakukan siaran langsung kayak gitu loh, live kayak gitu. Menurut kakak itu gimana sih? Apakah mereka nggak dapat komplain, mereka nggak dapat komen, atau mereka nggak dapat sanksi, atau ya emang nggak apa-apa gitu? Kalau misalnya kayak yang udah punya nama, kayaknya sih gue ngeliatnya nggak tahu, ini sepengetahuan gue aja ya. Yang udah punya nama sih nggak melakukan itu. Maksudnya paling kayak misalnya siapa ya, temen gue Ibrani Pandean ya, dia bikin itu sendiri. Gitu. Terus, Sumpah itu keren banget, parah. Kalau Revi emang keren, lu mesti nonton live-nya kalau Revi parah banget. Boleh kita follow Instagram dulu lah. Kayak Bani dia bikin itu sendiri, terus kayak yang lain misalnya dengan teknologi memprovide untuk tidak harus dalam satu frame bersama, itu juga mereka punya modal itu. Tapi kalau misalnya teman-teman gue yang melakukan, ada beberapa teman-teman gue yang memang nekat untuk kayak seband bareng gitu, ya karena nggak ada pilihan lagi, kasarnya ya mau gimana ya, namanya juga usaha gitu. Agak susah juga ya kalau misalnya kita ngelarang orang kayak gitu. Toh mungkin mereka berpikir ini ya gue juga bukan sosok yang seperti apa, yang dimana, jadi orang juga nggak akan gimana ke gue gitu.
Mungkin kayak gitu sih. Oke. Kalau misalnya mungkin sekelas Bani bikin kayak gitu, ya mungkin Bani akan diprotes gitu. Cuma kalau untuk teman-teman yang lain, gue rasa mungkin nggak gimana-gimana banget ya. Soalnya Karena udah kan lumayan banyak sih artis, iya, penyanyi band yang mencoba untuk ngelakuin manggung live gitu. iya Ya kan itu kan? juga punya purpose ya gitu. Maksud gue selain mereka mungkin cari uang, maksudnya kan ada yang purpose-nya memang ngamen, ada yang purpose-nya memang untuk sumbangan gitu. Iya. Kayak gitu, ada yang purpose untuk sumbangan, ada yang buat ngamen, ya tergantung juga gitu. Cuma ya memang kalau misalnya lo tidak ada teknologinya untuk misalnya kayak kemarin Tulus di tempat yang berbeda dengan konser yang orang-orangnya banyak gitu, ya mau nggak mau gitu kan. Oh yang penting intensinya gitu, kita kan nggak bisa maksain intensi orang gitu. Either mereka untuk nyari uang atau misalnya untuk berdonasi gitu, ya yang penting ya kita tahu intensinya aja gitu. Resiko ditanggung penumpang aja gitu. Maksudnya kalau gue sih ngeliat dari intensi orangnya aja. Lo mau apa, lo mau gimana gitu. Kalau misalnya kayak Oke. gue sampai kayak gitu sih gue rasa sih enggak ya. Enggak sih, enggak sampai sejauh itu. Tapi di tengah kebosanan gitu, yang buat lu sendirinya tuh jadinya gimana, Ref? Kalau gue, Iya, di tengah kayak gini kan ya lu juga nggak ada kepastian ini akan berakhirnya kapan, dan juga tidak tahu. lu apa istilahnya ya, overcome ini kayak gimana nih hari-hari kayak gini gitu. Kalau buat gue pribadi sih, ya paling gue harus membuat sesuatu hal yang baru setidaknya untuk diri gue sendiri ya. Either gue ngulik apa yang materi-materi kemarin gue belum benar, atau gue harus misalnya gue akan mau pengen nambah materi baru. Setidaknya buat gue sendiri ketika nanti ini kembali, gue udah siap dengan hal yang baru juga. Palingan itu. Terus kalau misalnya kayak lagi dodol-dodol ya, tau lah yang kayak misalnya Jojo yang follow Instagram gue ya paham lah. Paling gue kayak ya cover goblok aja gitu. Iya. Apa gitu. Penting otaknya jalan gitu. Karena sebenarnya kalau kadang buat musisi itu yang paling haus adalah selain income-nya ya, tapi bermusiknya gitu. Itu tuh nggak bisa lo bendung tuh. Kepala lo tuh nggak bisa lo bendung gitu. Sense itunya tuh nggak bisa. Makanya gue berkali-kali teriak kayak gue kangen manggung tuh karena emang selain kangen duit ya, gue kangen suasana di panggungnya gitu. Emang gimana ya, vibes itu yang nggak lo dapat udah sebulan lebih ini gitu. Iya, interaksi sosial kita kan juga jangan katanya. Gitu. Iya, interaksi sosial ya kita juga, gue juga harus ngajar di kelas, dan memang benar-benar situasi kayak gini dan itu memang benar-benar hilang sama sekali ya, emang aneh sih sebenarnya, walaupun bisa pakai teknologi kayak gini, tapi emang tetap aja kalau memang nggak yang istilahnya benar-benar real time gitu tuh emang rada aneh sih. Cuman gue sih nggak tahu ya, kalau ngeliat kalau Jojo sih mungkin 1212 kalau bisa dengar dari playlist Spotify itu mungkin masih bisa relate. Cuma kalau yang lain gue tadinya gue pengen merekomendasikan, Ref, cuman gue ngeliat ini mereka aku playlist gua. iya. Jadi kalau lo dari tahun ini 90 masalahnya ada Deno Malik gitu-gitu, apakah mereka mengenal? Aku rasa tidak. Makanya tadi maksud gue tuh baik gitu, ingin merekomendasikan, cuman gue ngeliat oh iya mereka nggak ada dalam masa-masa itu, jadi gue takutnya pada jauh banget, bahkan belum lahir kan gitu. Setidaknya tahun 90 umur gue udah 2 tahun lah. Ya, at least tapi kalau lu yang 2000-an sini mungkin mereka udah bisa agak-agak relate dikit sih sebenarnya. Ya, mungkin bisa. Tapi kalau kayak yang gue bikin di Spotify itu emang 92.000 kan, rentangnya emang panjang kan. Jadi kayak ya ada Trio Libels gitu-gitu kan. Ya Roni Sianturi, Edwin Manangsang, nggak semuanya tahu, Pak. Ini masalah Boyz II Men nggak? Boyz II Men. Nggak, gue bikin Indonesia. Oh, Indonesia. Jangan. Revi jangan dipancing buat lagu barat. Kalau dipancing buat lagu barat. Nih. Jadi si Revi bikin playlist di Spotify itu nggak tahu, tapi mungkin sedikit mengobati kekangenan lu untuk bikin waktu lu selama jadi musik director ya, bikin playlist lagu ya mungkin ya. Iya. Jadi bengong-bengongin ini malah kayak bikin kepala gue tuh mikirnya udah nggak karu-karuan tuh. Aduh, gue kangen nih, tiba-tiba gue ngeliat memori-memori gue waktu masih jadi MD, terus kangen bikin playlist gitu. Terus kayak pas gue liat foto-foto gue manggung, anjing gue kangen nih manggung gitu. udah nggak karu-karuan tuh. Bahkan gue kepikiran apa ngambil S2 ya gitu. Udah kayak gitu kepala gue. Tapi lu ngambil S2. Gue ngobrol sama nyokap gue, mah kayaknya aku mau ngambil S2 deh, ambil S2 aja kali ya, gitu, kayak gitu gue. Tapi lu 3 tahun 3-4 tahun dulu lu juga pernah punya ide juga mau ngambil kuliah S2 juga sih, Ref?
Tapi kerjaan gue saat itu nggak mungkin pecah sih kepala gue. Lo harus nyusun sekian ratus lagu manual Iya, setiap hari. Kayaknya kepala gue pecah kalau gue tutup kuliah S2 juga ya. Kalau iya, iya sekarang sih. mungkin karena kerjaan gue lebih ke gue adalah pekerja lepas, jadi mungkin gue bisa ngatur waktunya. Kalau sekarang, Nah, kalau cuman dulu gue angkat tangan. Gue awal kerja gue udah niat S2 tadinya. tadi buat Vanessa tuh gue saranin jangan mancing Revi bikin playlist. Kalau gue bikin medley itu aslinya 10 menit. Kalau gue bawain pas manggung ya gitu. Cuma karena itu udah kelamaan udah 3 menit. Ya. Itu talented atau enggak sih, Rev? Maksudnya Itu memang bisa kalau diasah itu atau sebenarnya itu karena emang gue banyak dengerin lagu dan sebenarnya kan menurut gue lagu tuh gak ada yang original 100% ya. Jadi notasi itu cuma ada 7 gitu. Jadi pasti cuma do re mi fa sol la si do. Jadi pasti ada yang sama gitu. Tinggal gimana lo ngejahitnya aja. Nah berhubung gue gak bisa main alat musik, semuanya di kepala gue. Jadi cuma gue nyanyiin aja. Nah, gue kasih ke anak band gue aransemen deh. Paling gue mikir jembatannya gini gitu. Ya udah itu bakal gue zaman gue jadi MD gitu. Itu aja. Karena lo keseringan denger lagu, satu hari lo harus nyusun sekitar 250 lagu lebih. Dan gue saat itu manual, nggak pakai software. Wow. Jadi orang-orang udah bikin pakai cetakan gue enggak. Gue bikinnya pagi tuh bener-bener kayak, misalnya pagi 50 lagu gitu. Ini, gitu. Ya gimana otak gue nggak jadi akhirnya, oh iya gitu. Itu come up sendiri pada akhirnya karena 7 tahun lo ngerjain itu, 7 tahun gue harus ngerjain itu. Jadi ya kalau ada kayak gitu-gitu sih menurut gue nggak give up juga sih. Emang karena udah terbiasa sama kerjaannya. Kalau menurut gue mau apa pada akhirnya jadi spontan aja gitu. Oh iya kok ini mirip lagu ini ya, kok ini mirip lagu ini ya, kok mirip lagu ini ya. lu bilang playlist gue jadi sekarang muncul rada-rada perasaan bersalah gue gitu waktu gue ngajar radio dulu suruh bikin playlist lagu. Korban gue, Pak. Korban. Makanya gue jadi rasa bersalah aja. Karena 2019 sih kagak ada yang ngerti gimana drama-drama itu. Padahal cuma bikin playlist lagu doang. Tapi bisa Ya, itu pun gue zaman awal masuk kantor kan gue juga diceburin. Gue pengetahuan musik gue juga terbatas sebetulnya walaupun gue old soul ya gitu. Dan sampai sekarang pun pengetahuan musik gue masih terbatas. Bukan yang karena pekerjaan gue MD terus gue tahu semua lagu, nggak juga gitu. Tapi ya gue harus belajar aja dari band yang udah ada, ya gue harus kulik, gue harus tahu lagunya apa gitu. Even walaupun itu kulitnya doang ya, tapi tahu kalau saat itu pekerjaan gue di radio setidaknya gue harus tahu hitsnya dia apa dari album yang mana tahun berapa gitu. Setidaknya itu gue harus tahu. tapi gue kalau situasi gini para musik director itu kerjanya dari rumah juga tapi ngeremot. oh ngeremot ya mereka ya. Ngeremot pasti ngeremot. Dan kan sebenarnya pekerjaannya lebih enak karena ya udah ada kodenya, mereka nyusun udah ada cetakan kuenya gitu. Jadi tinggal ganti-ganti aja. Ya nggak perlu ngadon segala macam. Kalau ngerjain di rumah nggak ada audionya, jadi gue harus ngawang di kepala gue ini intronya gimana, outronya gimana gitu. Kalau gue ngeremot ya, karena gue ngeremotnya nggak ada audionya di gue, jadi gue cuma lihat judul lagu sama ngebayangin outro intronya. Karena kalau lo denger audionya malah jadi lebih sok ini apa jadi perfeksionis gitu. Tapi balik lagi kalau di tengah pandemi kayak gini tuh hikmah yang lu dapatnya apa sih, Ref? Calm down sih. Calm down. Maksudnya calm down? Dan bersyukur dengan apa yang lo punya gitu. Mungkin kayak kemarin saat kerjaan lagi gila-gilanya gitu, lo kayak wah kejar terus gitu. Ya Tuhan ngasih tahu aja lo istirahat dulu deh. Jangan lo kejar-kejar terus gitu. Ya walaupun stres juga ya, Bo, makin tipis kan tabungan gitu. Cuma ya emang disuruh calm down aja gitu. Suruh calm down aja terus appreciate what you have gitu. Kalau misalnya ya kita kan kerjanya ngibur orang. Gitu. Ya orang seneng lihat kita, cuma kan kadang kita sebagai entertainer kan kadang kayak gitu. Terus gue harus bawain berapa berpisah lagi, no gitu kayak harusnya gitu. Tapi sekarang ya kayak oh ya udah gitu. Kayak ya harus appreciate apa yang lo punya sekarang gitu, dan harus lebih bagus lagi karena lo lagi dikasih ruang nih buat lo lagi dikasih ruang untuk kalau kata Deddy Corbuzier itu reset button-nya ya. Iya gitu, lagi reset button-nya untuk jadi lebih baik lagi sekarang gitu. Jadi akhirnya kontemplasi gitu buat dirinya sendiri gitu. Secara personal, terus kayak kesalahan apa yang
gue bikin dalam pekerjaan kemarin-kemarin gitu. Mungkin Ya, gue jarang ngulik atau misalnya gue masih nyanyinya salah terus atau apa gitu, itu yang gue koreksi sekarang. introspeksi diri juga lah ya berarti ya Iya, masa-masanya. iya. Sedih sih sebenarnya. Cuman Sedih banget. ya apalagi lu cerita juga tadi di awal lu mikirin nasib kru apa segala macam. Ya kalau memang kru lu itu juga kerja kantoran, oh ya iya. Cuman mungkin band-band yang lain ada kru-krunya tuh juga memang benar-benar yang mata pencahariannya dari situ. Makanya sedih sih situasi kayak gini. Ada yang emang pure dari situ kan, terus kerjaannya 0, 0 gitu. Terus anak bandnya pengen bantu, anak bandnya juga lagi sulit gitu kan. Bingung juga mau ngebantuin gimana gitu. Ada teman-teman gue yang akhirnya juga bikin kayak ngamen virtual di tempat terpisah dan hasilnya disumbangin buat teman-teman kru, teman-teman soundman gitu. Ada juga yang kayak gitu. Ya itu ya inovasi yang bisa dilakukan lah ya sekarang istilahnya. Dan gue sih sebenarnya senangnya adalah orang jadi pada akhirnya berpikir untuk terus kreatif gitu, kepalanya muter, karena ini nih nggak bisa dibendung nih, lo mau bikin sesuatu tuh ini nggak bisa dibendung di kepala lo gitu. Kalau emang lo ini kan kalau kita misalnya ngomongin musik ya gitu, lo pengen terus nyanyi, lo pengen terus main musik, lo pengen ini tuh nggak bisa dibendung tuh. Jadi orang akan melakukan segala cara supaya ini bisa keluar nih gitu. Jadi akhirnya malah jadi kreatif orang-orangnya gitu. Jadi rajin, ngulik-ngulik gitu misalnya akhirnya. Itu sih, lebih ke situ pada akhirnya nggak bisa ditahan. Tapi ya benar, gue setuju juga sama si Revi. Pada akhirnya karena momen kita juga reset button, kita introspeksi diri, itu memang comes up in our minds tuh wah luar biasa. Jadi berasa kayak tiap second, tiap menit itu kayaknya ada ide. Ya. Iya, sebenarnya juga liar tuh pasti. Jojo kan juga as a musician juga ya, pasti dia paham rasanya ini lagi kayak gini kan. Iya, si Jojo malah sekarang lagi sibuk sama Aurelia mulu. Kenapa sih semua orang main sama Aurelia itu? Buat ngisi kekosongan aja sebenarnya. Makanya itu sekarang ini ya momentumnya gitu, momentum yang lu bisa berkarya, momentum yang lu bisa create itu semua. Again ya, semua industri di COVID-19 ini dampaknya itu nggak ada dampak yang enak. Iya, cuman tetap positif side-nya sih ya gitu ya. Jadi belajar banyak dampak bagi semua industri sih ya. Iya, terlepas ada juga yang dampak dari sisi ekonomi, dari sisi finansial, yang lain semuanya pun juga berdampak sekali sih sebenarnya. Itu cuman ya musuhnya kita ini musuh yang nggak bisa kita lihat sama-sama sih sebenarnya. Terus aku mau nanya deh, jadi gara-gara tadi Pak Jo bahas soal finansial, sebagai aku mau nanya ke Kak Revi sih sebenarnya, kayak sebagai orang yang berada di entertain yang mungkin sekarang semua event lagi stop ya kan ya. Sekasarnya adalah berarti banyak musisi, banyak penyanyi yang mungkin nggak punya pemasukan sekarang. Mereka cuma ngandelin uang tabungan mereka, berarti kan kayak gitu. Pernah nggak sih Kak kayak nyesel, kenapa ya kok gue jadi kerja di sini? Karena di saat kayak gini gue jadi nggak bisa apa-apa kayak gitu. Di samping karena kakak suka, jadinya kakak ngerasa nggak apa-apa. Di samping itu gitu loh. Karena menurut gue silakan. Ada resikonya gitu. Apapun pekerjaannya ada resikonya kok. Bahkan contoh paling dekat itu adalah adik gue. Adik gue bekerja di sebuah perusahaan media besar yang kelihatannya mungkin aman-aman aja, tapi dia punya dia ada di tim Korsek loh ya gitu. Cuma berapa lapis dari ownernya. Dan dia harus satu tim itu ada 4 orang dan 2 itu dipecat untuk ngurangin cost. Jadi menurut gue kalau dalam masa kayak gini, pekerjaan apapun resikonya sama. Mau lo tetap di kantoran atau lo pekerja lepas kayak gue, resikonya sama. Karena ini semuanya kena. Dan itu bukan karyawan ini loh, bukan karyawan yang cuma freelance loh. Emang karyawan yang dikontrak, karyawan tetap gitu. Bukan kayak misalnya lo guru honorer gitu, enggak gitu. Jabatannya di Korsek, dan Korsek tuh menurut gue udah middle up lah gitu. Tetap juga kena imbasnya gitu. Jadi tapi nggak pernah kayak nyesel, kenapa ya gue jadi nggak punya pemasukan sama sekali gitu loh. Coba gue di bidang ini, mungkin gue masih bisa nggak se-survive ini gitu loh dalam hidup. Apalagi kita kan nggak tahu pandemik ini sampai kapan gitu.
Ya pasti kan Kritis ya, maksudnya kritis. kalau misalnya masalah nyesel atau enggak sih enggak menurut gua. Karena ini profesi yang gue pilih satu. Dan yang namanya manusia tuh punya survival instinct gitu. Kalaupun nanti misalnya ini gak jalan, ya gue harus cari putar otak untuk yang lain. Tapi bukan berarti gue menyesali pilihan gue untuk bekerja seperti ini. Ya gimana ntar survival instinct gue jalan aja. Oke, Gue oke, harus oke. bertahan hidup gitu. Lebih ke situ aja. Soalnya kalau ngomongin kerjaan passionate kayak gue gitu. Gue pernah kerja kantoran sebelumnya. Sekarang ini juga sempat gue bahas kemarin sama Pak Jo gitu. Apakah ini degradasi ya gitu. Dulu gue pekerja kantoran dan sekarang gue adalah pekerja lepas gitu. Ya kalau dipikir-pikir enggak juga ya. Mungkin dulu gue ada di kantoran semuanya steady, gaji gue steady, semuanya steady gitu. Tapi ada satu hal yang masih belum gue dapat nih, yang gue dapat dari sekarang gitu. Orang kan goalsnya beda-beda ya. Mungkin semua orang butuh merasa aman dalam finansialnya gitu. Cuma memang semua orang tidak bisa dipukul rata. Mungkin lo lebih mikir kayak mungkin gitu kayak lebih kayak oke, gue butuh keamanan finansial, amannya adalah gue bekerja seperti ini gitu. Gue tahu pekerjaan gue tidak aman gitu. Tapi apa yang harus gue lakukan ketika gue tahu sebagai pekerja lepas, resikonya gue tahu apa yang harus gue lakukan gitu. Ya itu masalah surviving skill gue berarti harus lebih biasa lagi aja gitu. Karena gue bekerja 7 tahun di kantor yang sama gitu aja. Sekarang mungkin di umur yang segini seharusnya gue settle down, gue malah lagi running di hal yang lain yang mungkin gue nggak aman lah, mungkin dibilangnya kayak gitu. Tapi nggak apa-apa karena gue dapat hal yang lain lagi di luar keamanan finansial ya gitu. Tapi kalau konteksnya dalam pandemik ini sih semua orang kena, nggak cuma pekerja lepas kayak gue gitu ya. Di kantor pun dipecat-pecatin teman gue juga ada beberapa, jadi nggak gitu, terkecuali mungkin kayak misalnya situasinya di luar pandemik ini gitu. Mungkin pikiran gue juga berubah, cuma dalam konsep pandemik ini semuanya kena, jadi menurut gue nggak ada ya orang yang punya usaha aja bahkan mungkin lebih berat karena tetap harus gaji karyawannya kayak gitu ya. Gue masih bisa bertahan misalnya dengan tabungan gue sekarang gitu. Tapi gue nggak punya karyawan, nggak apa, gue nggak harus mikir anak buah gue kerja apa, dapat duitnya dari mana, gajiin mereka gimana. Lebih tenang juga gitu. Bukan berarti gue ya tapi pasti kepikiran sih, tapi bukan yang jadi penyesalan banget. Kalau jadi penyesalan banget kayak berarti gue nggak ikhlas ngerjain kerjaan gue selama ini gitu. Iya. Berarti gue nggak seneng sama yang gue kerjain gitu. Semua pasti butuh duit, ujung-ujungnya pasti butuh duit, tapi kerja itu kan somehow kadang nggak melulu itu ya gitu kadang-kadang. Ya lo harus suka apa yang lo kerjain gitu. Ya orang main musik pun ada yang kayak gitu, bener Jo? Orang main musik pun ada yang emang main karena mereka seneng, sama ada yang emang gue kerjanya ini aja, gue cuma bisa main musik ya udah gitu. Ada yang kayak gitu juga ada di pekerjaan gue pun ada. Jadi semuanya resikonya sama, ngerasainnya juga sama sekarang sih menurut gue. Kalau dibilang sama nggak bersyukur gue sama Tuhan gitu. Tapi kalau gue highlight dari cerita Revi tadi sebenarnya kalau buat anak-anak 19 nih sebenarnya gini, itu memang benar-benar based on apa yang kita pilih dulu sih sebenarnya. Kalau memang lu udah pilih, logikanya kalau yang udah lu pilih ya ngapain lu menyesal dengan apa yang lu pilih gitu. Menyesal itu kemungkinan besar pasti hal yang disuruh oleh orang lain yang mungkin belum tentu kita pilih itu pasti akan kita sesal. Tapi kalau memang kita milih, ya kenapa kita menyesal sih sebenarnya? Karena ketika lo pilih lo sudah tahu resikonya. Iya. Gitu. Ketika lo pilih itu lo sudah tahu resikonya. Ketika gue cabut dari kantor, terus gue akhirnya terjun ke sini gitu, ya mungkin bisa aja gue kayak gue pindah kantor lain deh gitu. Tapi enggak nih, gue masih ada yang mau gue kejar gitu. Gue tahu resiko pekerjaan ini ketika gue kejar ini, resikonya adalah seperti ini. Gaji gue nggak akan steady kayak orang-orang. Gue bisa dalam sebulan penghasilan gue nggak tetap. Tapi gue emang lagi mau kejar ini nih, dan gue tahu resikonya gitu. Jadi kalau misalnya gue nyesel, berarti ini sebenarnya bukan pilihan gue. Purpose lu kalau di dunia entertain itu sebenarnya apa sih, Raf? Gue seneng aja, that's it. Gue seneng ngerjain kerjaan ini. Dan kebetulan memang menghidupi gue pada akhirnya gitu. Based on yang disuka dulu ya? Iya. Kalau boleh gue cerita sedikit, sebetulnya gue pengen pekerjaan ini dari umur 14 tahun sebenarnya. Ya, tapi kan namanya orang hidup kan pasti ada gitunya kan. Ya kalau sekarang mungkin gue dikasih rezekinya dari apa yang gue suka, alhamdulillah gitu. Setidaknya gue tidak nyesel gitu. Begitu nanti gue udah tua, gue nggak nyesel gitu. Gue pernah ngerjain kerjaan ini emang yang gue pengen nih dulu nih gitu. Kalaupun nanti di umur 40 gue mengerjakan pekerjaan lain gitu. Setidaknya di umur 30-an ini gue accomplish apa yang gue pengen ini dari dulu gitu. Malam Prof. Cici Revi.
Gue paling gak pernah Dulu mau ya, panggil Cici dari dulu. salam kenal dulu ya kok. Ya, halo, Ci, halo. yuk, nama saya Wilson. Saya ingin nanya juga nih, Ci. Jadi masih melanjutkan pertanyaan Winnie tadi sih, Ci. Kan tadi Winnie nanya, Winnie bilang kalau di pandemik ini, di yang situasi yang kurang kondusif saat ini, itu merusak dari sisi finansial seorang musisi atau seorang entertainment seperti Cici. Semuanya sih. Semua sih Ya, sebetulnya. maksudnya tadi pertanyaannya ini kan mengenai pekerjaan Cici kan. Nah, misalkan nih, kalau dari Cici sendiri itu ada nggak sih rumusan atau formulasi untuk Bahasanya. untuk meningkatkan ekonomi dari bidang pekerjaan Cici, nggak Cici doang? Pokoknya pekerja lepas lah ya gitu. Ya. Ya kalau misalnya emang lo pekerja lepas nggak cuma pekerjaan yang seperti gue ya gitu. Yang jelas pekerja lepas tuh resikonya emang penghasilan lo, income-nya enggak tentu gitu. Tapi kan bukan berarti lo ya di situ kesadarannya adalah untuk saving atau kayak di anak-anak band gue beberapa ada yang main saham. Ketika mereka lagi bagus nih, gue lagi bagus sih penghasilanku bulan ini, gue masukin di saham gitu. Jadi begitu lagi kayak gini mereka dapat dividen apa segala macam agak tenang gitu hidupnya gitu. Jadi pekerja lepas tuh bukan berarti lo nggak bisa invest, bukan berarti nggak bisa nabung gitu. Itu lebih ke gaya hidup lo aja, lo mau spend duit lo kemana gitu. Sekali dapat duit banyak langsung gue habisin gitu. Tapi ada juga orang-orang yang udah mikirnya jauh. Jadi pekerja lepas tuh bukan berarti nggak bisa melakukan hal-hal yang bisa dilakukan sama orang-orang yang kerja di kantor ya. Teman-teman gue anak-anak band banyak yang nyicil rumah. Jadi bisa nge-explore lagi ya, Ci, kemana aja ya? Iya gitu. Bagus kok, maksudnya bukan berarti ini kan tahun 2020 pekerjaan banyak ya gitu dan bukan berarti juga hanya pekerja kantoran yang bisa menghidupi lo gitu. Ya tergantung lo cara hidupnya dan mengelola keuangannya gimana gitu. Itu sih palingan. Karena teman-teman gue juga yang investment juga lumayan untuk mereka gitu. Mereka bisa beli alat yang mahal, mereka bisa beli bisa nyicil kendaraan, bisa upgrade apa yang mereka pengen gitu, bukan berarti nggak bisa juga. Itu lebih kayak kita juga belajar dari kesalahan-kesalahan kayak si ini kayaknya kerjaannya banyak cuma kok kayak nggak ada apa-apanya, oh berarti dia nggak nabung atau apa, lebih kayak gitu-gitunya sih. Itu juga mesti dipelajari juga. Gitu. Terus aku mau nanya lagi sih, apa sih yang Cici pengen lakuin di saat-saat udah di umur 45 ke atas dengan freelancer kayak gini gitu? Kalau gue kan sebenarnya sebelum jadi freelancer gue juga orang kantoran. Jadi maksudnya gue sudah mulai berpikir kayak apakah gue akan kembali ke industri media kayak dulu atau apa gitu. Makanya gue sempat kepikiran ngambil S2 kan tuh. Jadi gue ngomong di depan tuh kayak gue akan berkarir seperti apa tuh pasti ada gitu. Karena gue tahu industri ini ada masanya. Terkecuali lo emang legend ya gitu. Kalau lo legend lo sampai tua juga lo tetap ada kerjaannya gitu. Tapi kalau misalnya udah umur segue, setidaknya kan gue sekarang tuh sebenarnya dalam fase yang menikmati apa yang bisa gue dapat sekarang gitu. Nggak tahu sampai kapan. Kalau nanti gue akan punya anak, gue akan apa gitu. Pasti ada berhentinya gitu. Jadi tapi udah mikir kayak di umur segini gue mau ini. Udah. Apakah tetap bakal di industri musik atau bisa tetap di industri musik jadi orang belakang kayak dulu lagi? Bisa. Kan gue di industri musik gak harus tampil, skupnya kan banyak. Kayak yang gue bilang tadi, 2020 ini pekerjaan banyak, kenapa harus bingung? Tapi nggak menutup kemungkinan kalau Cirevi jadi seorang legend juga kan, kalau Cirevi punya inovasi-inovasi yang bagus. Widih. Wah, Gokil. Mantep dah. Karena emang bagus ya. Perfect tuh. Son, screenshot dulu Son. Karena pamer. Ya, karena gue ngelakuin kerjaan gue yang sekarang tuh emang karena gue suka gitu. Jadi mungkin bahkan untuk ukuran seorang musisi gue agak kurang egois ya gitu, kurang punya gitu buat lebih bikin ini karena emang gue basically suka. Itu doang sih. Kalau misalnya ntar gue jadi apa sih gue belum kepikiran ya. Tapi yang jelas gue cuma tahu gue melakukan pekerjaan gue sebaik mungkin. That's it, gitu dulu. Berarti awal mulanya Ci masuk di karir kayak gini cuman berdasarkan suka. Jadi gue tuh sebenarnya ya gue memang pengen ada di sini tuh udah lama. Hidup gue tuh nggak pernah keluar dari musik ternyata gitu. Setelah gue sadari ya, SMA gue ngeband, terus kuliah gue nggak ngeband sama sekali. Cuma gue memang bergaul di kalangan
musisi gitu. Memang ada di kalangan musisi, gue bergaul sama mereka. Jadi walaupun gue tidak nyanyi tidak apa, gue nggak pernah lepas dari mereka gitu. Terus gue kerja jadi music director, jadi orang belakang panggung, ibaratnya di belakang industri juga, media. Tapi enggak, jadi kerjaan gue music director, which is itu juga nggak keluar dari musik kan gitu. Keluar dari situ ternyata gue ada lahannya nih gitu. Gue tadinya juga gue nggak akan mikir ini akan jadi pekerjaan gue gitu, nggak pernah mikir gue, karena gue udah sempat kubur itu. Dapat jalannya malah sekarang gitu. Jadi ya udah gitu, thank God aja ternyata gue bisa ngerjain apa yang gue pengen dari dulu gitu. Walaupun mungkin untuk sebagian orang, dan gue pun menyadari bahwa mungkin gue mulainya memang telat gitu. Gue kadang mikir, coba gue mulai ini kayak 7 tahun yang lalu gitu, atau 8 tahun yang lalu. Tapi mungkin kalau gue mulai di umur segitu, mungkin gue belum punya bekal yang cukup gitu. Mungkin di 8 tahun yang lalu gue disuruh bergaul dulu, jadi begitu gue terjun, gue udah gak kaget lagi gue harus ngapain, gue udah tahu. Tapi gue tambahin dikit tadi, pertanyaan dari Winnie. Sebenarnya kalau gue coba untuk transform ini gue generate ini di range level, maksudnya di range usianya mereka ya. Biasanya tuh kalau di usia remaja ada polanya gini, oke, nanti kalian juga mungkin hampir 20, umur 25 nanti mau achieve-nya apa, umur 28 umurnya mau achieve-nya apa. Sebenarnya itu nggak salah, itu bagus sebenarnya. Cuman memang harus tahu dulu sebenarnya secara personal apakah memang tipikal yang apa sih istilahnya, yang mengejar target itu. Jadi kalau memang secara personal lu tipe orang yang gue umur 25 gue pengen punya mobil, tapi lu cuman rebahan doang kan, ya ngapain lu punya dreams itu kayak gitu. Jadi kalau lu memang punya personally memang ada dreams-nya, dan juga lu akan achieve dreams, lu akan ngejar dreams itu, nah itu bagus nih. Tapi kalau lu personal yang kebanyakan santuinya, bukan berarti nggak punya dreams ya, nggak punya mimpi. Tahu dulu gitu. Jadi memang tadi dibilang sama Revi juga, sebenarnya bukan berarti jadinya kalau yang kayak Revi yang kita nggak tahu nanti ini, berarti itu sebagai satu hal yang buruk ya. Nggak juga sih menurut gua. Secara moderat karena harus tahu dulu kalau lu memang tipikal yang ngejar mimpi itu, ya itu bagus. Nah itu berarti lu udah ya itu bagus banget. Umur 25, 27, 28 juga itu bagus. Cuman kalau bukan seperti itu, jangan memaksakan diri, jangan suffer ke sana gitu. Tetap in the process, di prosesnya lu tetap masih bisa apa sih istilahnya, ya tetap berproses gitu. At the time itu masih tetap berproses. Walaupun lu punya dreamsnya mungkin agak lebih jauh mungkin jaraknya seperti itu. Cuman terus yang kedua tadi sebenarnya dari Revi itu adalah melakukan hal yang kita suka. Ya apapun juga sih, ya lu juga mesti ngelakuin hal yang lu suka gitu. Jangan melakukan hal yang nggak lu suka. Logika empirisnya tuh ya kayak gitu. Kalau kita suka makan ya pasti kita nggak perlu dipaksa gitu. Kalau lu nggak suka dan dipaksa, pasti nggak ini gitu. Kayak sekarang yang memang stay ada di sini, partisipan yang ada di sini, dan gue juga nggak maksa kan. Untuk join juga gue nggak pernah maksa. So makanya kalau jam sama si Revi sama si Jojo dulu mereka udah ngerti gue nggak mau memaksa. Tapi kalau lu mau ya hayu. Makanya tadi juga sama si Wilson kan, kalau udah situasi yang sekarang nih gimana caranya, ya memang melakukan hal yang disuka aja dulu. Kemarin si Revi sempat cerita juga, ada beberapa orang yang ternyata mereka punya hobi yang masak, dan itu juga menjadi sekarang itu bisa penyelamat mereka, mata pencarian mereka sekarang, ya itu kan dari hal yang mereka suka gitu. Jadi makanya menyukai banyak hal itu ya itu bagus sih, cuman harus digali potensi lu ada di mana aja posisinya. Kalau gue tuh sebetulnya bukan orang yang punya target, itu bagus nggak bagus sih sebenarnya. Gue betul. Iya, jadi gini, mungkin kalau gue orangnya emang ngerjain apa, gue selalu tahu apa yang gue mau, dan gue selalu tahu apa yang gue suka. Gue cuma itu. Tapi gue tuh nggak pernah punya target gue harus jadi ini gitu. Jadi ketika gue melakukan sesuatu memang karena gue suka dan karena gue mau. Itu doang gue tuh orangnya kayak gitu. Jadi mungkin kalau gue dapet kayak gini sekarang ya alhamdulillah gitu. Gue dikasih sama Tuhan sesuatu hal yang gue suka dan gue pengen dari dulu gitu ya. Mungkin kecapainya baru sekarang, nggak 7-8 tahun yang lalu, tapi ya gue bersyukur gitu. Kalau lo mungkin punya kesempatan yang sama, lo masih muda gitu, kejar kalau emang lo mau di situ ya gitu. Kejar Aurelia Jo. Kalau gue memang karena
nggak pernah punya target sebetulnya. Kenapa nggak pernah punya Gue target? bukan orang yang gini, gue tuh cuma mau melakukan apa yang gue suka dan gue mau. Target itu bagus, untuk sebagian orang mungkin perlu. Tapi untuk sebagian orang mau ngejalanin hidupnya, nggak usah keras-keras lah sama diri lo sendiri. Ada yang kayak gitu. Objektif ya Again, jadi. setiap orang pilihannya berbeda. Ada orang yang punya, gue harus kaya di umur 25 dan gue harus punya rumah segala macam. It's good for you. Kadang di umur gue kadang ngeliat mereka tuh kayak cik juga ya gitu. Mau kemana gitu. Oh ternyata Tuhan belokin gue ke musik director dulu. Dari musik director, gue masih punya keinginan terpendam untuk nyanyi gitu. Ya udah gue nyanyi sekarang gitu. Tapi ternyata memang tidak pernah keluar jalur, emang di situ-situ doang. Gitu. Ternyata yang memang yang gue mau dan gue suka memang di musik. Gitu. Situasi sekarang itu dampak nggak enaknya itu dirasakan semua orang dan semua aspek, semua level dari industri juga itu semua ngerasainnya nggak ada yang enak. Sebenarnya ini momen untuk benar-benar digging lagi, maksudnya bisa menggali lagi sebenarnya area-area mana sih yang memang dulu mungkin kita tahu tapi concernnya nggak ke situ. Tapi ini momennya untuk kita lebih banyak explore anything, any kind. Itu sekarang momen-momennya sebenarnya. Ya situasinya sih nggak enak. Mungkin tadi Revi juga nggak enak. Mungkin orang tua kalian juga kena imbas dari ini juga. Ya sedih juga sih tentunya. Ya, simpati. Tapi maksudnya after this yang harus dipikirkan itu sebenarnya nanti what's for the next gitu. Berikutnya nanti setelah ini tuh bakalannya nanti seperti apa. Nah itu paling enggak. Epic comeback lah. Nah, momen-momen sekarang coba lu persiapin aja sih nanti ketika pas udah situasi udah settle lagi entah kapanpun itu, tapi ketika udah kembali normal seperti ini, apakah nanti kita jadi person yang memang sama gitu atau nanti kita akan jadi person yang at least sedikit ada perbedaannya. Artinya ya posisi sekarang memang masa-masanya kita untuk exploring, untuk kenal karakter, kenal pribadi kita itu lebih ini lagi potensi-potensinya dan kita punya banyak waktu untuk bisa exploring macam-macam. Jus jeruk itu kan dihasilkan dari pressure, dari tekanan yang kuat terhadap buah itu kan. Sehingga kita mendapatkan sarinya dan itu kita nikmati. Dan itu harga jusnya itu lebih mahal daripada buahnya. Sekarang momen pressuring-nya ke kita itu kuat banget, tapi tadi Remy bilang epic comeback-nya kalau kita memang pressure udah kuat, inti sarinya kita udah keluar, itu value-nya pasti lebih mahal daripada nanti source-nya, frustrasinya. So enjoy this moment, stay safe, healthy, and always. Amin.